Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Ikhlas. Kalau judul tagnya ya menjelaskan tentang ikhlas, tapi makna konteks dari ayat ini, bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada dunia. Sebelum kita jelaskan secara konteks, maka ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang keesaan Allah. Lalu surat Al-Ikhlas ayat pertama dijelaskan oleh ayat kedua, Allahus Samad. Kemudian ayat kedua dijelaskan oleh ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dari semua itu dijelaskan oleh ayat yang keempat, walam yakulahu kufuwan ahad. Kenapa kita harus memberi makna bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada dunia? Karena di sini ada kata as-samad. Sebelum saya jelaskan teksnya, ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang bahwa seluruh alam fenomena, langit bumi, aras, dari yang kecil virus sampai aras, di dalam tafsir virus wal urs, ilmu, taufik, hidayah, ma'rifat, makom kewalian, dan derajat manusia, itu semua karunia Allah. Hanya karunia itu tadi dari yang banyak dibagi dua. Ada karunia bersifat hissi, yaitu materi dan yang kelihatan, terdengar, terasa. Ada yang bersifat manawi, tidak terasa, tidak dengar, yaitu seperti ilmu, taufik, dan hidayah. Tetapi semua itu adalah karunia Allah yang manusia tidak boleh bersandar kepada semua itu. Sebab itu adalah fadl, karunia Allah. Kita bersandarnya harus kepada Allah. Makanya tidak ada as-samad. Diterjemahkan as-samad itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Itu terjemahnya sebenarnya dari teks menurut Syekh Jalil Suyuti, as-samad huwal maqsud bil hawaij ala dawam. As-samad itu adalah maksud, tujuan yang terakhir bagi manusia untuk meminta segala kebutuhan, untuk meminta kepada Allah segala keinginan-keinginan yang baik ala dawam, dan selamanya harus istiqomah. Kalau apa? Manusia itu dijelaskan nanti lam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang mumathilan, menyamai Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang mutasyabihan, yang bisa menyerupai Allah. Kenapa? Karena diawali dari Allah mukhalafah lil hadis. Allah yang berbeda dengan makhluk. Tetapi mukhalafah itu wajan mufa'alah, saling. Artinya bukan hanya Allah yang berbeda dengan makhluk, makhluk juga berbeda dengan Allah. Seluruh makhluk. Ini tafsirnya. Bahkan itu kita harus memahami bahwa yang dimaksud tadi as-samad adalah al-iltija, bersandar kepada Allah, hasbunallah, dan diakhiri dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya ujung hauqala itu adalah as-samad, menyerahkan segala upaya dan kemampuan yang ada pada diri manusia, termasuk di semua makhluk, itu hilang. Yang adalah hauqala Allah, upaya Allah, dan adalah kekuatan Allah. Makanya banyak orang yang sudah bisa bertauhid ahad, tetapi belum bisa as-samad. Luar biasa ilmunya, tetapi belum bisa as-samad. So itu otomatis kalau sudah kuat itu bisa as-samad.
Kenapa tidak dan belum as-somad? Karena belum kuat. Makanya kalimat ikhlas itu murni tulus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Makanya judulnya bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada dunia. Apa yang disebut dunia? Dunia itu adalah awarid. Awarid artinya yang datang kepada kita, bersifat hissi. Dunia itu ada Nabi yang Manawi, kalau dibaginya dua, bersifat hissi yaitu dunia, kauniyah namanya, dan yang kedua bersifat imateri yaitu al-asrar wal ulum, rahasia-rahasia yang tidak terjangkau oleh otak manusia, kedalaman ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan otak manusia, dan cara kekuatan fisik sekuat apapun tak mungkin bisa menjangkau tentang muntaha ujungnya, yaitu disebut al-asrar. Al-asrar itu adalah uzmatullah, keagungan Allah. Tidak ada yang bisa ke sana tanpa tadi dengan asrar. Allah sudah menyingkapkan kepada seorang manusia sehingga dia bisa melihat keagungan Allah. Itulah hasil buah daripada ibadah kita. Makanya ada ulama mengatakan tafsir ayat ini, la tatlubanna baqa'al awarid. Sama sekali kamu tidak boleh menginginkan kekalnya awarid. Kekalnya selain Allah tidak boleh. Baik itu dunia, baik itu ilmu, baik itu ilham, bahkan kenabian sekalipun. Ketika Rasul wafat, banyak orang yang tidak percaya. Kok kenapa Rasul wafat? Padahal kenapa Rasul wafat? Sudah iblagu risalah, sudah tuntas selesai risalah Allah SWT disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Wafat beliau. Tidak ada yang kekal. Nabi, Rasul itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dunia. Makanya la tatlubanna baqa'al awarid, tidak boleh kamu berkeinginan untuk dunia ini tetap ada pada diri kamu. Apakah itu harta, jabatan, ilmu? Kenapa? Ba'da an basatot asroroha atau ba'da an basatot anwarha, setelah nampak buahnya, setelah terasa ada manfaatnya, tidak boleh kekal. Misalnya kita dunia, kalau memang dunia sudah nampak oleh bahwa ini milik kita, fadl dari Allah, tidak boleh kekal, tidak boleh lama. Segera berikan harta itu kepada yang lain. Kalau ilmu ini sudah ada pada kita dan dibutuhkan oleh umat, segera ajarkan kepada orang lain. Dan tidak boleh lama. Kalau ini jabatan sudah nampak dan dikuasainya, dan orang memerlukan keadilan dari jabatan itu, tidak boleh lama. Sebab apa? Tidak boleh memanfaatkan milik Allah secara personal, harus bersama-sama. Orang kaya tidak boleh terlalu lama menguasai dunia. Berikan kekayaan itu kepada banyak orang fakir miskin, supaya dia merasakan seperti kita sudah merasakan dari kekayaan itu. Kalau punya ilmu sudah amalkan, berikan kepada orang lain supaya orang merasakan nikmat ilmu seperti kita sudah diberikan oleh Allah itu. Kalau sudah merasa jadi pejabat, berikan kesempatan orang lain menjabat sebagaimana dia sudah merasakan jabatan itu. Tidak boleh serakah di situ. Tidak boleh sandar kepada dunia. Sebut awarin. Berilah kesempatan orang lain mencicipi harta yang kita miliki. Berikanlah kesempatan orang lain menikmati ilmu. Seandainya kan kita punya ilmu asrul ulumul asrar, rahasia-rahasia ilmu juga diberikan juga. Sifat-sifat kewalian yang kita miliki, asrul ulumul asrar, rahasia-rahasia, sampaikan kepada mereka kenikmatan ilmu itu. Saya kira ini tadi alasan pertama kenapa kita bersandar kepada Allah, sebab tidak boleh menginginkan kekal awarid pada diri kita, baik yang bersifat material atau imaterial. Setelah apa? Setelah nampak ada manfaatnya, dan setelah tersingkap oleh kita, apa yang tersingkap? Asroroha. Asror itu rahasia buahnya, itu uzmatillah, keagungan Allah ada di situ. Gak mungkin orang bisa ibadah Pak kalau tidak melihat keagungan Allah. Gak mungkin orang bisa berinfak kalau tidak melihat keagungan Allah. Gak mungkin orang berbuat adil kalau tidak melihat keagungan Allah. Justru gak boleh berbuat adil karena keagungan Allah akan diberikan kepada penguasa yang adil.
Dia mengamalkan ilmunya karena Allah menampakkan bahwa ilmu itu sangat manfaat kalau diberikan sama orang lain. Demikian harta. Karena itu kunci dari surat Al-Ikhlas atau As-Samad, palaka fillahi ginan an kulli syai'. Cukup kamu beribadah kepada Allah, sebab ibadah Allah akan dicukupi oleh Allah yang lainnya. Bahkan walaisa yugnikan syai', tidak ada satu apapun yang bisa mencukupi kepada Allah. Untuk tidak berhajat tidak ada, semuanya berhajat kepada Allah. Karena itu kita tidak boleh minta kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah, yang lain juga minta kepada Allah. Kecuali dari syariat yang boleh itu bisa ya ada tenaga dan masih hidup. Tidak boleh orang minta ke kuburan. Kenapa? Dia juga menjerit minta tolong sama kita. Kok malah diminta sama orang yang di kuburan? Waliullah sekalipun, nabi sekalipun, kecuali waktu masih hidup. Apalagi bakteri atau benda, hewan meninggal dikultuskan tidak boleh, manusia saya tidak boleh, nabi saya tidak boleh. Kenapa? Sebab dan disebut laisa yugnika anhu syai'. Tidak ada orang yang bisa mencukupi kepada Allah, tidak ada. Semua butuh kepada Allah. Makanya tadi hati-hati, As-Samad adalah Al-Multaja. Makanya As-Samad itu tadi Al-Maksud, sebenarnya ada 4. Dari la ilaha illallah itu ada 4. Huwallah, huwa itu mubtada, Allah itu khobar. Dia adalah Allah. Ahadun itu ada yang mengatakan badal. Siapa Allah? Ahad. Ahad itu Allah. Al-Wahidul Ahad. Ada yang mengatakan ahadun khobar kedua. Huwa ahadun, dia esa. Itu segera tafsirnya. Kita sudah mengatakan Allah esa, ahadun. Kenapa? Karena Allah itu As-Samad. Loh, itu As-Samad. Huwa As-Samad. Dia adalah al-maksud bil hawaij, yang dituju oleh kita, yang dibutuhkan oleh kita, perlindungannya, pertolongannya, karunianya. Dia yang mutlak, al-ghaniyul hamid, kaya dan terpuji. Beda dengan kaya makhluk. Tidak ada yang kaya tidak terpuji. Dia al-malikul kudus, as-salam al-mumahaimin. Dia adalah raja yang suci, yang tidak butuh kepada yang lain, tapi dia raja. Beda dengan raja-raja Allah. Raja-raja Allah masih membutuhkan kepada manusia. Dan itu salah. Tidak boleh raja bersandar kepada manusia, harus bersandar kepada Allah. Ulama tidak boleh bersandar kepada manusia, harus bersandar kepada Allah. Orang kaya tidak boleh bersandar kepada manusia, harus bersandar kepada Allah. Itu As-Samad. Ya, walaysa yugnika anhu syai'. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencukupi kamu. Dari apa? Dari hajat kepada Allah, tidak ada. Kita butuh kepada Allah, lalu kita minta sama orang, nggak bisa. Langsung saja kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Rabb aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau atau aku minta tolong. Tidak boleh pada yang lain. Itu mana Al-Ikhlas. Makanya nanti rumusnya, kalau kita sudah ibadah kepada Allah dalam jalur apapun, makanya apa itu disebut tadi al-waridatul masbutoh. Apa itu waridatul masbutoh? Yaitu takyibu dhahiri wa batini, menyatunya lahir dan batin pada diri seorang, atau sudah terasa hidup lahir dan batin, nikmat batin, nikmat lahir, bikaifiatil ibadah, sebab dia sudah melakukan ibadah dengan baik dan itu akan terasa. Kalau kita berimpak tidak hanya terasa lahir tapi batin juga. Kalau kita baca Quran tidak hanya terasa lahir, batin juga. Dan itu kalau sudah terasa lahir batin, itu disebut al-waridatul munbasithah, cahaya Allah yang sudah nampak daripada diri kita. Maka kita kalau sudah mendapat itu, nah, tidak boleh terlalu lama kita. Maksudnya terlalu lama bukan tinggal di situ, langsung kita kepada Allah, yaitu kepada yang kedua, disebut al-asrarul maudu'ah, rahasia kebesaran Allah yang dititipkan pada hati kita. Pindah kita dari hal-hal bersifat materi yang nampak terasa, lalu pindah kepada al-asrarul maudu'ah, titipan yang besar, yaitu kita titipan misal itu artinya kita mengakui Allah Maha Besar.
Makanya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kecil. RT kecil, RW kecil, pejabat kecil, presiden kecil, Allahu Akbar, tidak ada yang besarkan. Kalau kita masih mengatakan selain Allah besar, gagal tauhid kita, tidak ada. Itu yang harus dipakai oleh kita. Sampai kita di dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka maladina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyi yuriduna wajhallah. Sobat, coba kamu istiqomah bergabung sama orang-orang yang selalu bermohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wa asyi, pagi sore, yuriduna wajhallah, mereka sudah lillahi taala. Bergabung sama mereka yang di masjidnya lillahi taala, bergabung sama mereka pengusahanya lillahi taala, bergabung sama mereka pejabatnya lillahi taala. Tidak boleh dekatin orang yang tidak lillahi taala. Bahaya, hancur diri kita. Sehingga di situ ada wala ta'du ainaka turizjanah dunya, tidak boleh mata kita melirik kepada orang yang mengharapkan kehidupan dunia. Kalau tidak lillahi taala bahaya. Di situ ada satu perintah, dua larangan. Apa perintah tadi? Harus istiqomah terus, kita ikut semua orang-orang yang sudah beribadah lillahi taala, dan kita bisa ikhlas. Tidak boleh mata kita, apalagi mata hati, cenderung kepada orang yang ingin dunia, baik itu harta yang kaya, baik itu pejabat, atau mungkin pejabat ulama tapi sudah materialistis. Bahasa saya kebaik, ulama penjilat. Itu tidak boleh dekati oleh kita. Tidak boleh mata kita cenderung ke situ. Dan yang kedua larangannya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Tidak boleh diikuti orang yang aghfalnahu an dzikrina, orang yang sudah kami lupakan dari zikir. Tidak boleh. Orang yang sudah dilupakan oleh zikir, tidak pernah ingat kepada, jangan didekati, jangan ikuti. Wattaba hawahu, dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, egosentrisnya tinggi. Wa kana amru furuto, kedua tandanya urusannya selalu berlebihan. Itu surat Al-Kahfi, tafsir daripada surat Al-Ikhlas ini. Apalagi di Quran yang menjelaskan bahwa tidak boleh kita bergabung sama orang kafir, termasuk benar. Mereka itu sudah diancam api neraka. Masa kita masih bergabung sama orang-orang kafir? Dalam arti tauhid, kalau arti sosial boleh saja. Tidak boleh sampai kita terjerumus sama mereka dalam api neraka. Sebab itu penyimpangan dari tauhid. Jadi artinya orang yang sudah memurnikan ahad dan as-somad, ada larangan di aspek tauhid kalau kita bergabung sama mereka yang kufur. Di mana letak persoalannya? Itu ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Coba tuh, lam yalid, Allah tidak beranak. Kenapa tidak beranak? Sebab Allah tidak punya nasah. Allah tidak punya nasah. Intipa imunajasai, Allah tidak sejenis, sehingga Allah tidak punya anak. Biasanya yang punya anak itu yang sejenis. Kalau bapaknya, maaf, manusia, itu biasa anaknya manusia. Kalau makhluk hewan, ya anaknya hewan. Allah bukan mujanasah, bukan sejenis, bukan jinis, bukan jisim, bukan jirim. Allah adalah zat. Beda. Zat itu tidak kena sesuatu dan tidak boleh disebabkan sesuatu. Tidak, makanya Allah lam yalid, bukan Allah. Kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, berarti bapak. Dan dulu kalau disebut Allah Bapa, memang ada yang mengatakan Allah Bapa, sehingga lam yalid, Allah bukan Bapa. Siapa yang melahirkan Allah Bapa? Padahal yang namanya Bapa itu yang melahirkan. Dan walam yulad, Allah tidak dilahirkan, artinya bukan anak. Sebab apa? Yang namanya anak itu kan hudus, baru. Bapaknya lebih dulu lahir, lalu anaknya. Allah bukan Bapak dan bukan anak, sebab lintipail hudus, mustahil Allah baru. Ini maksud tadi, hati-hati kita. Sebab pemahaman ini ya ada 4 sebetulnya. Ada yang itikadnya percaya Allah punya anak, punya bapak dan Ruh Kudus. Ada Allah ditikadkan punya anak Uzair. Ada yang itikadkan Allah itu benda matahari atau bulan, disebut Majusi. Semua itu disebut di Al-Quran. Dan ada yang paling berbahaya, yaitu kaum musyrikin. Di zaman Nabi Muhammad SAW, maaf, itu berhadapan yang paling kental oleh orang-orang musyrik.
Baru ketika ke Madinah berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi kita berhadapan sekarang sebetulnya yang paling berbahaya itu kemusikan. Meskipun diancam Quran ini ladina kafaru wal musyrikin fi nar jahannam, tapi kemusikan inilah yang menghantui diri kita, yang merusak akidah kita. Sedikit saja menyimpang dan sedikit saja ada sandaran kepada Allah, musyrik kita. Musik itu kan antaj alonidan wa huwa khalaqaka. Antaj alaloni, dan kamu menjadikan Allah ada sebagai tandingan. Wa huwa khalaqaka, pada Allah yang menciptakan kamu. Pasti Allah kalau secara logika marah. Kita menjadi manusia oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi status oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Tiba-tiba kita membuat tandingan kepada Allah. Kalau logikanya kita masa punya istri, pada istri kita itu dikasih makan sama kita, dikasih minum sama kita, dikasih baju sama kita, dikasih rumah sama kita. Lalu apa? Poligami. Saya taruhan lah, kalau bapak poligami padahal setiap hari ngasih makan, ngasih minum, ngasih rumah, ngasih mobil, marah istri kita. Ini Allah yang memberi hidup, memberi makan, memberi minum. Bapak berbuat tandingan kepada Allah, membuat isyraq musik kepada Allah, pasti marah Allah. Itu logikanya begitu. Makanya di dalam tafsirnya itu nanti muncul walam yakulahu kufuwan ahad. Doh. Apa walam yakulahu kufuwan ahad? Walam yakulahu kufuwan ahad itu mukafian wa mumathalan. Tidak ada satu makhluk pun yang mukafian, yang mukafah itu yang sebanding, wa mumathilan yang seumpama. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diperumpamakan. Tidak ada satu yang bisa membanding Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Laisa kami syai'un wa huwa samiul. Itu keyakinan kita, tetapi anak kita belum tentu seperti kita. Hati-hati. Cucu kita belum tentu seperti kita, apalagi sekarang agama mau dihilangkan. Di mana letak keimanan anak? Saya punya ijtihad, Pak. Saya punya ijtihad. Rukun iman itu kan 6, rukun Islam 5. Tapi ada pertama rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Tauhid, syariat, akhlak. Saya berijtihad tidak hanya 3 kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, tidak hanya 3. Baca Quran harus di rumah. Sebetulnya kenapa bangsa kita terlambat? Sebab ijtihadnya juga terlambat. Orang lain sudah sejak lulu bahwa Quran harus diajarkan di rumah, diajarkan oleh bapaknya. Tapi sekarang baru ngeh kita. Ternyata banyak orang yang diberangkatkan ke sekolah, ke pesantren, di rumah tidak ngaji Quran. Lama di pesantrennya. Saya mengalami. Tapi bagi anak-anak yang di rumahnya sudah belajar Quran, gampang banget, Pak. Apalagi ada istilah nakal dan badung. Bahasa orang bilang bangor. Beda. Kalau orang nakal cerdas dia, tapi tidak diarahkan oleh bapaknya. Datang ke pesantren, gampang diarahkannya. Tapi orang badung, memang kolotnya badung, bapaknya badung, emaknya badung, anaknya jadi badung. Tidak ada pesan tidak ada visi misi yang baik, tidak ada akhlak yang baik di rumahnya, sehingga dia meracuni orang lain. Nah, karena itu sekali lagi, bacaan Al-Quran harus di rumah. Saya yakin bapak-bapak banyak yang menyesal tidak hafal Quran, banyak yang menyesal tidak bisa baca Quran. Saya punya teman banyak, Pak, sangat menyesal tidak bisa baca Quran. Kenapa? Tidak pernah belajar. Langsung ke sekolah, langsung belajar yang lain, lalu tidak baca Quran. Banyak teman-teman saya yang belum bisa baca Quran. Bisa huruf Arab mestinya. Ini saya kira harus diajarkan di rumah. Makanya kita bersyukurlah ada orang yang masih membimbing anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Luar biasa ini nikmat. Kenapa? Karena dari situ, dari rumah, tauhid, keyakinan harus mantap, syariat fikih, berwudu, tayamum, sholat, akhlak harus baik, dan baca Al-Quran. Alimu auladakum ala salsi solin. Didik anak kita dengan 3 perkara. 1, hubi nabiikum, cinta Nabi. Di situ cinta Islam, cinta Rasul. Wa ahli baiti, cinta keluarga Rasul. Cinta ulama, cinta ustadz, cinta guru. Wa qiraatul Quran, dan cinta membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Fa inna dzillallah yaumul ladzila ila dzilluh.
Sebab naungan Allah nanti yang tidak akan diberikan kepada orang kecuali orang yang diberi naungan dari Allah, yaitu hamalatul Quran, orang yang memikul Al-Quran, hidupnya sesuai dengan Al-Quran, bergabung nanti ma'a anbiya'ihi, bergabung sama para nabi, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, wa asbiyahi, dan orang-orang pilihan. Orang pilihan itu termasuk guru, termasuk orang yang menuntun kita, itu nanti akan bergabung kita bersama-sama di surga. Jadi sekali lagi, judul hari ini adalah bagaimana kita bisa bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada yang lain. Apa definisinya bersandar kepada Allah? Tidak boleh bersandar kepada lain. Ada seorang ulama namanya Abu Abdillah bin Athaillah, dia sampaikan begini: iyyaka antulahidu makhluqan wa anta tajidu ila mulhadil haqqi sabila. Hati-hati kamu, jangan suka melirik makhluk, jangan suka nengok kanan kiri ke makhluk, sedangkan kamu sudah ada di perjalanan menuju Allah. Kamu sudah tulahil haqqi, kamu sudah menuju jalan Allah. Jangan larak kanan kiri. Kalau orang sudah lurus istiqomah, jangan lihat kanan kiri. Apa contoh kejinya? Kalau bapak dari pasar, dari kantor mau pulang ke istri, fokus saja ke istri, jangan nyimpang ke rumah janda, culak cile kadi, jangan. Sebab kalau menemukan sesuatu yang hebat dari perempuan, Rasul menyampaikan, bagi orang yang sudah punya istri, dia harus kembali cepat ke istri. Sebab apa? Sebab inal bud'a wahid, sama saja yang di rumah dengan yang di jalan juga. Ini maksudnya tadi tidak boleh kita melirik kanan kiri. Kenapa? Itu berbahaya, pantangan, larangan. Seperti kita sekarang sedang beribadah kepada Allah, lalu kita melirik ke lain. Itulah tadi as-somad. Tidak boleh kita bersandar kepada yang lain, harus bersandarnya hanya kepada Allah. Kemudian berikutnya, memang ada tanda-tanda Pak. Ada tanda-tanda orang yang sudah sampai kepada Allah. Ada orang tandanya sudah menemukan Allah. Beda. Kalau wujdanillah, menemukan Allah, beda dengan wuslah ilallah. Kalau hanya bertemu doa juga bagus. Ada sifat-sifat Allah di dalam hatinya. Dan ada orang yang sudah sampai kepada kebesaran Allah. Ini ilmu tasawuf sebenarnya. Karena itu ada tanda-tanya. Bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya disebut oleh para ulama. Tatal'aka ila bagairi dalilun ala min wujdani kalahu. Kamu masih menginginkan, masih melihat kekalnya selain Allah, itu tanda kamu belum menemukan Allah. Sekali lagi, kalau kamu masih melihat, masih melirik kepada selain Allah, itu tanda kamu belum menemukan Allah. Satu. Kedua, wasti'asuka lipuk dan imasiwah dalilu ala adami ustatik. Kalau kamu masih risau oleh sesuatu selain Allah, masih gelisah oleh sesuatu selain Allah, itu tanda kamu belum sampai kepada Allah. Sebenarnya kalau sudah bertemu Pak, misalnya suami kepada istri, sudah tidak boleh kepada yang lain. Itu menemukan istri atau punya suami, tidak boleh menyimpang. Kita sedang bahaya itu Pak, sudah beriman kepada Allah, ada Allah, tapi kamu menyimpang, itu yang disebut musyrik, itu yang disebut bersandar kepada Allah. Harus Allahus Samad, Allah yang disandar kita. Kenapa? Allahu Ahad. Jadi Allah Samad itu yang kedua. Kita sudah Allahu Ahad, yakin Allah ada, tapi belum sampai kepada kita bersandar kepada Allah. Yakin kita punya istri atau punya suami, tetapi belum bersandar kepada istri kita, masih juga mata keranjang. Apa mata keranjang? Masih pengen perempuan lain. Itu yang tidak boleh dalam aspek fikih. Aspek tasawuf juga begitu. Di aspek sosial juga tidak boleh kita mencela-mencela. Kalau kita sudah punya teman satu, kemudian ditinggal lalu pindah ke lain, tidak boleh. Kalau berteman banyak bagus, tetapi kalau sudah kenal sama yang satu, lalu kenal yang kedua, jangan meninggalkan yang satu. Harus fokus kita kepada pertemanan itu. Bukan tidak boleh berteman banyak, tapi fokus saja. Masalahnya masa kefokusan itu khusus, itu adalah asliko, teman seperjuangan kita. Meskipun banyak tidak masalah, itu bukan faktor sosial atau ilmu hablum minan nas. Tapi kepada Allah berbeda, fokus kepada Allah yang lain tidak boleh. Kalau ilmu sosial Pak, ilmu sosial kan semakin banyak teman semakin banyak rezeki, semakin banyak kesenangan.
ilmu sosial, tapi kepada Allah beda, ilmu vertikal, tidak boleh harus fokus kepada Allah. Itulah tadi Allahus Somad. Sekali lagi, tandanya orang yang belum menemukan Allah kalau dia masih ingin kepada selain Allah. Kedua, tandanya orang yang belum sampai kepada Allah, dia masih risau kepada yang lainnya. Kita bukan hanya iman kepada Allah, tapi as-somad, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hawai, al-maksud bil hawai, la maksuda ilallah, tidak ada yang dituju oleh kita kecuali Allah. Maka ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama Naksabandi bagus sekali. Ilahi anta rabbi wa anta maksudi, ya Allah kau Rabbku, anta rabbi wa ilahi anta maksudi, kau adalah yang dimaksud olehku. I'tini mahabbatak wa ma'rifatak, berikanlah kecintaan kepadamu yang tulus dan makrifat kepadamu yang jujur, yang benar. Ini luar biasa ilmu ini, filosofinya. Itu disebut Abdul Qadir Al-Jailani. Jika tulusan itu makrifat, mahabbatak, makrifat kalau dan cinta pada Allah, itu yang diminta oleh kita. Kalau dalam ilmunya kan 4 semuanya. La ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah, yang lain arini semua, baru semua. Yang kedua, la ma'budallah, tidak ada yang diibadahi oleh kita kecuali Allah. Yang ketiga, la matluba illallah, tidak ada yang dicari oleh kita perintahnya dan dijauhi larangannya kecuali Allah. Baru yang terakhir, la maksuda illallah, tidak ada yang dituju oleh kita keridoannya, rahmatnya, surganya, kenikmatannya kecuali Allah. Itu kunci. Jadi kalau kita ingin dapat ridha Allah dan surganya, maksudil Allah, as-somad. Kalau kita belum as-somad, masih diragukan kita mendapatkan keriduan dari Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini teksnya tadi kita mengajak ayat ini untuk kita as-somad. Kita beritikan Allah zatul kursiyah, laisa mu'alil bi'illatin, dan Allah adalah zat al-maksud bil hawaj al-dawam. Itu teksnya. Konteksnya adalah kita tidak boleh bersandar kepada dunia, tidak boleh bersandar kepada ilmu, tidak boleh bersandar kepada jabatan, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus memberikan kesempatan kepada yang lain. Orang yang punya ilmu, berikan ilmu kepada murid, supaya orang lain juga merasakan seperti kita sudah merasakan imat punya ilmu. Kalau punya harta, berikan harta kepada yang lain, supaya yang lain merasakan nikmatnya harta yang pernah kita berikan oleh Allah, dari nikmat harta. Kemudian yang ketiga, kalau sudah punya jabatan, berikan orang lain kesempatan untuk menjabat sebagaimana dia sudah menjabat. Jangan serakah, sebab yang serakah adalah sifat iblis. Kalau kemarin saya sampaikan hormat kepada orang yang punya ilmu, setan juga hebat ilmunya. Kata Abdul Qadir Jailani, saya tidak menghormat orang karena banyak ilmu, setan juga banyak ilmunya. Yang saya hormatkan ulama lurus. Dan saya tidak akan hormat kepada orang yang kaya raya. Korun juga kaya, sorry. Dan saya tidak akan menghormat kepada pejabat yang tinggi sekalipun, sebab Fir'aun juga pejabat yang tinggi, tetapi salah saya kalau menghormat Fir'aun. Itu jabatan yang jabatan yang adil, pejabat yang lurus, yang membela umat. Itu maksudnya as-somad. Kalau kita lillahi ta'ala, nggak ada persoalan kita, selesai semua oleh Allah. Yang berat sekalipun, apa yang ringan-ringan kecil-kecil, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, mengarahkan kita menuju ke jalan lurus. Insya Allah kita hidup di dunia sejahtera, selamat, aman, sentosa, dan di akhirat bahagia, masuk surga, mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairu khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.